Pastikan putra-putri Anda mendapatkan pendidikan terbaik dengan fondasi iman Kristiani. Bergabunglah dengan keluarga besar BPK Penabur Jakarta dalam selebrasi pembukaan pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2024-2025. Penabur spektakuler. Sabtu 12 Agustus 2023 mulai pukul 8 pagi hanya di Sekolah BPK Penabur Jakarta tujuan Anda. Nikmati 7 benefit istimewa, diantaranya Alumni Reward, GKI Membership, dan GKI Membership Plus yang membuat BPK Penabur semakin dalam jangkauan. Makin cepat mendaftar, makin banyak keuntungannya. Hubungi Sekolah Penabur tujuan Anda atau WhatsApp di 0878 2020 0031. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Reni Mahendrawati, 72 tahun, pada hari Selasa, 15 Agustus 2023 di Buleleng, Bali. Mama dari Bapak Yoga Mulia, Ibu Angela Primartrianiti, dan Ibu Diah Kusmono. Bapak Robertus Cengkrama, oma dari saudari Maximilian Alexio Mulia, dan saudari Franka Arabella Mulia. Jenazah telah dikremasikan pada Jumat 18 Agustus 2023 di Krematorium Karolus. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. 2. Peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Martin Kurniawan, anggota Westminster Presbyterian Church Perth, dengan saudari Selin Harlan, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 9 September 2023 dilayani oleh Westminster Presbyterian Church Perth. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada warta jemaat online. 3. Atestasi keluar. Majelis Jemaat GKI Gading Indah menyerahkan keanggotaan atas diri Ibu Evelyn Andrea Gandakusuma ke Jemaat GRII Pusat, Saudari Listia Nuansa Putri ke Jemaat GRII Batam, Bapak Stefani Benyamin Gandawinata, Saudari Marvella Jocelyn Gandawinata ke Jemaat GKI Harapan Indah. Semoga di tempat yang baru, saudara-saudari dapat semakin bertumbuh dan bergiat dalam pelayanan. 4. Seminar TPK. Siapa yang bisa menjadi ahli waris? Apa saja yang harus diwariskan? Dan apa saja yang harus kita ketahui?
Yuk, Bapak Ibu jemaat dan simpatisan, hadir dan daftar segera dalam seminar serba-serbi warisan yang diadakan pada Sabtu 2 September 2023 pukul 9 di GKI Gading Indah. Dengan pembicara Bapak Edward S. Huria Martani, SH, MKN. Mari kita saksikan video singkat berikut ini. Wah, ini nih yang dibilang sama Bu Novita. Seminar serba-serbi warisan yang diselenggarakan oleh TPK. Saya sudah mendaftar. Ayo Ibu Bapak, kita mendaftar bersama-sama dan ikuti acaranya. Hari Sabtu tanggal 2 September jam 9 pagi. Cara daftarnya mudah, bisa dengan link G-Form atau melalui wilayah-wilayah masing-masing atau tata usaha. Karena mudah, mari kita daftar. Kelima, kebaktian gabungan dan kebersamaan remaja pemuda. Halo teman-teman remaja dan pemuda, yuk kita rayain hari kemerdekaan bareng-bareng di gereja. Komisi Remaja dan Pemuda akan mengadakan kebaktian gabungan dan lomba-lomba 17-an. Ini detail infonya. Kebaktian gabungan Korem dan Kopem dengan tema Kasih dan Bela Rasa yang dipimpin oleh Pendeta Setira Budi Purusito pada hari Minggu 20 Agustus 2023 pukul 9 di GKI Gading Indah. Acara 17-an Korem dan Kopem pada hari Minggu 20 Agustus 2023 pukul 10.30 di GKI Gading Indah. Kami berharap teman-teman remaja, pemuda dapat ikut dalam kegiatan 17-an ini. Teman-teman remaja dan pemuda yang beribadah di Aula TKK 6 bisa langsung menyusul ke Gading Indah setelah kebaktian untuk mengikuti perlombaan dan perayaan kemerdekaan RI. 6. Panitia Emeritasi Pendeta Roni Nathanael mengajak para jemaat untuk berpartisipasi menjadi sponsor dana untuk terselenggaranya kebaktian emeritasi yang akan dilaksanakan tanggal 6 November 2023 mendatang. Dalam bentuk 6 pilihan paket ucapan selamat yang akan dicetak dalam bentuk buku acara. Untuk pilihan paket, Bapak Ibu dapat melihat dalam tayangan video berikut ini. Halo Pak Santo, apa kabar? Halo Bella, terima kasih doanya, saya sehat-sehat aja. Puji Tuhan. Pak, itu loh Pak, kita mau ngobrol-ngobrol nih urusan soal penggalangan dana ya. Nah, sampai sejauh mana nih Pak sekarang? Puji Tuhan, kami sudah mendapat dukungan dari beberapa jemaat dan mereka sudah memberikan barang untuk mendukung acara ini. Oh, syukur Kami Pak. juga telah membuat undangan untuk acara dan poster guna broadcast ke jemaat gereja yang lain. Syukurlah Pak, sudah ada respon dari beberapa jemaat ya untuk Betul. masalah penggalangan dana ini. Betul. Nah, kebetulan nih Pak Roni datang Pak. Kita barusan ngomong soal nanti dana penggalangan dana emeritasi Pak Roni. Oh, terima kasih banyak ya untuk semua dukungan dengan berbagai bentuknya dari ibu bapak, saudara-saudara. Saya sangat bersyukur saya boleh menjadi bagian dari komunitas yang luar biasa ini. Iya Pak Roni, kan Pak Roni tuh udah lama ya
berkontribusi di Gading Indah. Jadi selayaknya lah kami memberikan apresiasi jadi yang akan diadakan di dalam kebaktian emeritasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana beberapa lalu itu diberitakan di warta bahwa kami akan mengadakan penggalangan dana untuk malam kebaktian emeritasi Pendeta Roni. Adapun bentuk donasi akan disajikan dalam buku acara. Dalam buku acara itu, Bapak Ibu dapat memberikan ucapan selamat. Panitia telah menyiapkan 6 paket pilihan desain ucapan selamat. Jadi Bapak Ibu bisa memilih salah satunya yang paling cocok. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi panitia emeritasi. Setiap donasi yang diberikan sangat berarti untuk terlaksananya acara tersebut. Penggalangan dana dapat langsung mengisi link form yang sudah disediakan di meja penyambutan. Ketujuh, malam puji dan sabda. Dengan tema Robert Walter Mengonsidi, integritas sampai akhir. Akan diadakan pada hari Kamis 24 Agustus 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Akan dipimpin oleh Pendeta Nurman Sasono dari GKI Halimun. Ke-8, donor darah akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2023 pukul 8 di RW 012. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema menjadi jembatan bagi bangsaku. Akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel Adam, GKI Wahid Hasim. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Sebelum kita memulai ibadah kita di mana kita merayakan ulang tahun RI ke-78, kita akan bernyanyi untuk pagi hari ini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang meminta dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Saudara, ibadah di pagi hari ini berdasar pada pertolongan di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan bersama-sama dalam ibadah ini merenungkan kembali tentang menjadi jembatan bagi bangsa kita. Saudara, firman Tuhan mengajarkan, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kata-kata ini diucapkan oleh seorang janda ketika Yesus mengatakan tidak layak roti ini diberikan kepada anjing. Namun wanita ini mau mengajarkan sesuatu yang luar biasa.
Di tengah-tengah tekanan-tekanan yang dia hadapi, dia tetap mempunyai iman yang sungguh pada Tuhan, dan dia sudah menjadi jembatan untuk Tuhan hadir bagi putrinya yang saat itu sedang dirasuki kuasa jahat. Saudara, mari kita bersama-sama berdiri, kita akan menaikkan sebuah pujian. Indonesia negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam suka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Firman Tuhan di dalam Yesaya 56 ayat yang pertama berkata demikian. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang dengan kerendahan hati dan rasa malu. Kami datang untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan yang kami lakukan. Ya Tuhan, selidikilah hati dan pikiran kami, yang seringkali berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami buat. Ampuni dosa kami ya Tuhan, yang sudah melukai hati Tuhan dan juga melukai hati sesama kami. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami tidak lagi berbuat dosa, dan tuntun kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan mengampuni dosa kami, dan Roh Kudus menolong kami untuk hidup benar. Inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengampuni dosa kami. Amin. Dalam dosa tenggelam
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yesaya 56 ayat 6 sampai 7a berbunyi demikian. Orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak memanjakan dan berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku.
Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami membutuhkan kekuatan di tengah-tengah kelelahan perjalanan hidup kami. Kami membutuhkan harapan, kami membutuhkan kekuatan ekstra dari Tuhan. Sehingga kami mampu untuk dapat meresponi setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami dengan baik. Dan kami tetap menjadi terang dan garam Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Yang kami imani adalah kekuatan Tuhan. Terang Tuhan. Kiranya firman Tuhan saat ini boleh kami mengerti, kami pahami. Dan berikan kami keberanian dan kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Ya, Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 adalah bagian-bagian firman Tuhan yang mau menjelaskan lebih lanjut tentang menjadi jembatan bagi bangsa kita. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon ini di sekitar Kanaan, Saudara. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka kata Yesus, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sedemikian firman Tuhan. Saudara yang berbahagia adalah saudara dan saya yang membaca, mendengar firman itu, firman ini, memahaminya, melakukannya, serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kalau menjadi jembatan supaya orang bisa berlalu lalang di jembatan itu, maka jembatan itu nggak boleh jembatan yang reot, ya. Nggak boleh jembatan yang rusak, nggak boleh jembatan yang nggak baik lah. Jembatan itu harus jadi jembatan yang baik. Maka bisa digunakan jembatan itu. Jadi kalau dikatakan saudara harus menjadi jembatan buat bangsa ini, maka saudara juga harus jadi jembatan yang baik. Jangan jembatan yang bobrok, jangan jadi jembatan yang rusak, jangan jadi jembatan yang gak bisa dipakai. Saudara, kisah dari pertemuan Yesus dengan janda yang anaknya, putrinya kerasukan setan yang sangat, itu mau memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana kita menjadi jembatan. Supaya Tuhan bisa bekerja di tengah-tengah bangsa ini melalui kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan kita harus jadi garam, kita harus jadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya.
Itu artinya menjadi jembatan, saudara. Saudara, pertanyaannya kenapa sih kita harus jadi jembatan? Saudara, karena beberapa hal terjadi, yaitu begitu banyak perubahan-perubahan yang ada di tengah-tengah dunia ini, baik di negara kita maupun juga di dunia ini. Misalnya, saudara, dengan perkembangan yang sangat luar biasa dari sains dan teknologi, itu sudah mengubah cara kerja kita, ya. Itu sudah mengubah cara kita berkeluarga. Itu juga sudah mengubah hubungan kita dengan anak kita. Saudara, apalagi saudara dengan persoalan etika, dengan persoalan moralitas yang semuanya itu berdasar pada rasional atau rasionalitas. Saudara, firman itu sepertinya mulai tersingkir dari kehidupan orang-orang pada zaman sekarang ini. Prinsip-prinsip sekuler menjadi dasar untuk mengambil keputusan etika maupun moralitas. Saudara, belum lagi dengan tumbuhnya gerakan-gerakan sosial atau aktivisme sekuler yang mulai menggeser kehidupan pelayanan gereja. Apalagi cukup banyak anak-anak muda sekarang mengatakan, aku ateis. Dengan bangganya dia katakan, aku ateis, katanya. Saudara, apalagi dengan pengaruh media sosial, itu udah mengubah juga, saudara, gaya hidup kita. Betul nggak, saudara? Siapa yang demen nonton TikTok? Terus nggak muda, nggak tua, nggak anak, saudara ya. Semakin banyak kita liatin, mempengaruhi nggak, saudara, cara berpikir kita? Oh, pengaruhnya luar biasa, saudara. Pernah saya mau pimpin sebuah ibadah di satu gereja, saudara. Penatua di depan bawa Alkitab ya. Pendeta di belakang jalan, saudara ya, mengikuti penatua. Jemaat berdiri kan di kiri kanan, saudara ya. Saya lihat ke kiri, ke kanan semuanya tunduk. Tapi ada beberapa ibu-ibu, saudara, pegang handphonenya langsung begini. Cepret. Gue ada di gereja nih, jangan ganggu gue, kata saudara. Masuk TikTok, saudara ya. Saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita coba renungkan tentang wanita ini, saudara. Dia datang pada Tuhan. Kenapa wanita ini datang pada Tuhan? Itu adalah sebuah pilihan yang tepat. Saudara, seorang wanita Kanaan dikatakan datang pada Yesus. Nah, pertanyaannya, dari mana wanita ini bisa kenal Yesus? Kok datang pada Yesus? Saudara, dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Dicatat, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang tersungkur di depan kakinya. Saudara, kenapa wanita Kanaan ini tersungkur di depan kaki Yesus? Karena dia percaya. Sekali lagi, dia percaya bahwa Yesus mampu untuk mengatasi persoalannya. Yesus mampu bekerja bersama-sama dia untuk menyelesaikan persoalannya. Dan persoalannya bukan persoalan yang mudah, saudara. Bagi ibu ini persoalannya sangat luar biasa. Saudara, saya coba ajak saudara merenungkan hal ini lebih jauh lagi. Seorang yang kerasukan setan, saudara, menurut para ahli, orang seperti ini wajahnya aja mengalami penyimpangan saat dia dirasuki. Kadang kita gak bisa kenal. Saudara, dalam beberapa kasus, orang yang dirasuki ini bisa meliuk-liukkan tubuhnya. Tidak seperti orang normal. Suaranya bisa berubah. Itu menunjukkan sebuah kepribadian yang beda.
Yang mungkin tadinya lembut, tapi sekarang bicaranya kasar. Saudara, dapat saudara bayangkan bagaimana perasaan seorang ibu, ya, bagaimana perasaan seorang ibu melihat putrinya sendiri menjadi orang yang dia nggak kenal. Bagaimana si ibu ini menatap mata anaknya yang tadinya mata anaknya tenang, baik, menyejukkan. Kini mata anaknya itu seperti kilap kegelapan. Senyumnya menyeringai, membuat ibu ini takut dan mungkin orang-orang di sekitarnya juga jadi takut. Dan dia mulai memperhatikan suara putrinya. Itu bukan suara putrinya yang dulu yang manis. Saudara, saya dapat bayangkan bagaimana perasaan ibu ini menghadapi putrinya. Dia melihat pribadi yang lain di dalam diri putrinya. Dan ibu ini mulai berpikir, apa dan siapa yang bisa mengubah anaknya? Mungkin ibu ini juga mulai berpikir apa yang salah dengan dia selama ini. Sehingga putrinya jadi kayak begini. Dan mungkin ibu ini juga mulai merefleksikan kembali kehidupannya. Di mana letak kesalahan dan kegagalan dia selama ini. Sehingga putrinya jadi begini. Dan dia juga mulai berpikir bagaimana kalau putrinya menyerang orang lain, tetangga. Apa yang harus dia sikapi? Dan bagaimana tanggapan orang-orang di sekitarnya terhadap dia dan putrinya? Saudara, Injil Markus mencatat bahwa wanita Kanaan ini tersungkur di depan kaki Yesus. Dan wanita ini memanggil Yesus Tuhan. Saudara, orang-orang Kanaan ini menyembah banyak dewa-dewi. Tapi kenapa dia datang pada Yesus dan menyebut Yesus Tuhan? Saya percaya wanita Kanaan ini sudah datang ke banyak dukun, ke banyak dewa-dewa mungkin saudara. Agar putrinya ini bisa sembuh. Tapi gak sembuh-sembuh. Dia seperti seorang ibu yang sepertinya sudah kehilangan harapan saat itu. Saudara, saya teringat dengan firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 7 Roma 10 ayat 17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Dia datang pada Yesus karena dia mendengar Yesus. Dan dia mendengar bukan dari satu orang. Begitu banyak orang menceritakan tentang siapa Yesus. Dan itu mempengaruhi pikiran dan hatinya. Memberi harapan yang baru buat dia untuk datang pada Yesus. Saudara, dalam imannya yang waktu itu boleh dikatakan kecil. Namun dia mempunyai pengharapan yang besar pada Yesus. Dan itu yang membuat wanita ini datang dan menyebut Yesus Kurios, Tuhan. Saudara, dalam hidup kita memanggil Yesus seperti apa? Dalam hidup kita, Yesus dijadikan apa? Apakah Tuhan? Apakah dia hanya teman buat saudara? Atau karena kebanyakan orang jadi Kristen, ya saya juga jadi Kristen, dah ikut Yesus begitu saudara. Namun Yesus gak berarti dalam hidup saudara. Saudara, itu yang melahirkan sebuah sikap imannya ketika dia datang pada Yesus. Saudara, ketika wanita ini datang pada Yesus,
Namun reaksi dari Yesus sama sekali tidak yang dia harapkan. Ketika wanita ini datang, Yesus diam aja. Pernahkah saudara berada dalam situasi ketika saudara berdoa, saudara mohon pada Tuhan, sepertinya doa saudara nggak didengar Tuhan. Kok Tuhan diam aja? Persoalannya jadi semakin lama semakin besar, menggulung, nggak selesai. Saudara, saya percaya Yesus sedang menguji wanita ini. Yesus hanya diam ketika wanita ini memohon. Belum lagi saudara respon murid-muridnya. Guru, ini ngikutin kita terus, ini mengganggu pelayanan kita, saudara ya. Saudara, pernahkah saudara kesal saat saudara melayani Tuhan? Ada aja saudara interupsi, saudara. Entah ini, entah itu, saudara ya. Sehingga pelayanan yang saudara jalani bersama teman-teman saudara mulai terhalang. Dan saudara marah. Kok ganggu-ganggu ini gitu ya. Kok pelayanan saya nggak bisa jalan dengan mulus seperti ini. Seperti yang saya harapkan. Bukan seperti yang Tuhan harapkan. Seperti yang saya harapkan. Kadang Tuhan izinkan interupsi itu terjadi dalam hidup saudara. Untuk saudara terdiam sejenak. Dan saudara mulai menghubungkan setiap peristiwa yang saudara alami dalam hidup saudara dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika wanita ini terus datang pada Yesus. Yesus berkata, pertama-tama Yesus sebenarnya berkata kepada para muridnya. Para muridnya berkata begini saudara. Ya udahlah, singkirkan wanita ini. Sebenarnya saudara bahasanya yang halusnya begini saudara. Udahlah cepet deh, kasih yang dia mau, cepet pergi. Kayak kita kalau diganggu sama orang yang minta makan, udah cepet kasih makan supaya kita nggak diganggu lagi nih gitu ya. Saudara. Namun saudara, apa yang Yesus katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus ngomong bukan di belakang wanita ini, tapi di depan wanita ini, di depan para muridnya. Apa nggak sakit nih wanita ini mendengar kata-kata itu? 2 kali, saudara, ditolak. Saudara, kemudian saudara, ketika saya membaca bagian ini, bagaimana respon kita saudara ketika kita ditolak? Sepertinya tertolak oleh Tuhan. Mungkin saudara akan berhenti berdoa. Mungkin saudara akan menjauh dari firman Tuhan. Dari pelayanan saudara, dari persekutuan yang selama ini saudara ikuti. Saudara mulai mengasihi diri saudara sendiri. Kenapa gue gini? Kenapa gue gini? Kenapa gue gini? Menyesali diri. Atau mungkin saudara mulai menyalahkan orang lain. Kalau nggak ada dia kayak begini, kalau nggak dia nggak begitu, gitu ya. Nggak akan terjadi kayak begini dan begini dan begitu dan seterusnya. Mungkin saudara akan berhenti melayani. Saudara jadi orang yang nggak punya pengharapan. Saudara, gimana kalau saudara mendengar orang-orang mulai mengomentari persoalan saudara? Saudara lagi bergumul, tapi orang mulai mengomentari persoalan saudara seperti Ayub. Lu salah sih, gitu ya. Kenapa begini? Kenapa jadi begitu? Ini karena kesalahanmu. Ini cara berpikirmu yang salah. Segala macam saudara. Saudara, tapi reaksi wanita ini, dia bukan marah. Dia gak kecewa saudara mendengar komentar-komentar yang seperti itu saudara. Tapi malah dia semakin menundukkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, saya teringat dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dalam Roma 5 ayat 3-5. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Justru ketika saudara mulai berhadapan dengan persoalan dan pergumulan saudara yang berat, saudara harus bersyukur. Karena apa saudara? Karena saudara sedang dilatih oleh Tuhan untuk step demi step saudara bisa menyelesaikan persoalan saudara bersama dengan Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalin saudara. Firman-Nya mengatakan Allah turut bekerja dalam setiap perkara yang engkau alami dalam hidupmu. Dia gak jauh dari saudara, tapi dia ada bersama dengan saudara. Dan mau bergumul bersama dengan saudara. Saudara, itu yang membuat wanita ini tetap tegar. Tetap berlutut di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, biasanya kata anjing ini dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk orang-orang yang tidak seiman dengan dia. Ya. Untuk orang-orang atau musuh-musuhnya. Saudara. Sekarang orang Kanaan. Ibu ini orang Kanaan. Dan Yesus memakai istilah itu, istilah orang Yahudi ini kepada orang Kanaan ini, ibu ini. Anjing. Aduh, saudara dengar katanya udah kasar banget saudara ya. Saudara, namun saudara bentuk penolakan dari Yesus ini diresponi dengan positif. Benar. Jadi wanita ini mulai mengatakan benar. Kenapa dia katakan benar Tuhan? Dia sadar siapa dia. Dia tahu dia bukan orang yang suci. Bukan orang yang kudus. Bukan orang yang benar dalam hidup ini. Makanya dia katakan benar Tuhan, ini saya Tuhan. Tapi saya percaya anugerah Tuhan juga akan tetap tercurah. Bagi orang-orang yang bukan orang Yahudi yang mencari Tuhan. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ras, suku. Kuasa Tuhan mampu menembus setiap hal. Baik itu kesukuan, baik itu bahasa, budaya dan lain sebagainya. Apalagi persoalan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dikatakan oleh pemazmur, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Sadar siapa saya. Makanya wanita Kanaan ini mengatakan benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana respon Tuhan terhadap sikap ibu ini? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, ada seorang ibu muda pada waktu itu, tinggalnya di Amerika, orang Indonesia. Setiap kali hamil selalu keguguran. Dan sepertinya dia nggak bisa punya anak sepertinya. Namun suatu ketika dia hamil kembali. Setelah 4 bulan, dokter kandungannya mengatakan, ibu sebaiknya digugurkan. Lah kenapa? Ini perkembangannya nggak baik. Kalau toh diteruskan akan jadi masalah. Saudara, apa yang dikatakan oleh ibu ini? Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya pikir udah tidur, saudara. Jadi ibu ini sadar benar, saudara, kehadiran anaknya ini itu semua karena Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi, dia akan yang memelihara. Kalau Tuhan mengizinkan persoalan-persoalan itu ada, berarti Tuhan sedang merencanakan sesuatu buat anak ini dan juga keluarganya.
Itu sebabnya doa ibu ini dengan suaminya setiap malam, Tuhan, kalau Tuhan izinkan anak ini tetap lahir, berikan kami kemampuan, kekuatan, supaya kami dapat merawatnya. Walaupun keadaannya mungkin tidak seperti orang-orang atau anak-anak yang sehat lainnya. Di bulan ke-6 menjelang bulan ke-7, di USG lagi sama dokter, diperlihatkan lagi saudara kepada ibu dan suaminya ini. Bu, lihat, dari bawah mendesak ke atas. Dari bagian usus mendesak ke atas. Ini mengganggu hati, ginjal, paru-paru, dan jantung. Itu sebabnya selama 6 bulan mendekati 7 bulan ini, keadaan bayi ini gak terlalu cepat untuk berkembang. Kemudian diperlihatkan, balikkan lagi gambarnya saudara. Ruas-ruas tulang belakangnya itu sudah bengkok. Jadi kalau anak ini lahir pun, dia harus menjalani berbagai macam operasi. Dari bawah ke atas. Dan belum lagi yang paling sukar adalah saraf-saraf bagian belakang yang tertekan. Kemungkinan besar anak ini lahir akan menjadi anak yang tidak seperti yang biasa. Artinya ya di bawah normal gitu saudara ya. Karena rusak saraf-saraf bagian belakang. Saudara, ibu ini mulai tergetar hatinya. Namun dia pegang tangan suaminya dan suaminya katakan, kalau Tuhan izinkan, kita minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita bisa merawat anak ini. Dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Sebuah kenyataan dan sebuah keyakinan. Dua hal yang harus berjalan bersama-sama. Saudara, akhirnya anak ini lahir. Kemudian harus menjalani berbagai macam operasi. 4 tahun lamanya operasi itu terus menerus dilakukan. Bagian bawah sebentar. Kemudian istirahat dulu beberapa lama. Kemudian dioperasi lagi bagian yang lainnya lagi. Dan terus menerus hidup anak ini penuh dengan operasi dari hari ke hari. Dan ibu bapak ini selalu mengucap syukur. Karena selalu ada dananya. Buat nutupin semuanya. Saudara, anak ini sekarang sudah menyelesaikan studi S1-nya di Amerika. Sedang berencana untuk studi S2. Yang dibiayai oleh universitasnya. Siapa yang bilang bodoh? Siapa yang bilang bahwa ini terbelakang? Siapa yang tahu masa depan anak-anak kita? Siapa yang menentukan masa depan anak-anak kita? Siapa yang menentukan masa depan saudara? Kita aja gak tahu saudara apa yang akan terjadi di hadapan kita. 10, 20 tahun ke depan. Atau beberapa tahun ke depan. Namun satu hal yang pasti. Apapun yang saudara jalani di dalam Tuhan. Tuhan selalu mengatakan, tetap engkau setia sama seperti aku setia kepadamu. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara. Ada lagi satu peristiwa. Seorang bapak berusaha untuk bisa mengobati putranya yang satu-satunya. Di usia muda sudah kena kanker. Biayanya banyak. Dia diberikan usaha yang terus menerus bisa berjalan dengan baik. Anaknya kemudian juga bisa ikut bersama-sama dengan bapaknya bekerja di perusahaan bapaknya ini. Namun penyakitnya semakin lama semakin parah. Berdoa udah gak dibilang lagi saudara. Pagi, siang, malam selalu berdoa buat anaknya. Dan dia katakan, saya berdoa dengan istri saya. Kadang kami sambil menangis karena gak tahan melihat penderitaan anak saya. Tuhan cepat angkat. Bukankah Tuhan mengatakan doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Malah anaknya gak lama kemudian meninggal dunia. Dia marah sama Tuhan. Kok Tuhan jadi begini? Saya udah berdoa dalam iman saya.
Saya sudah melakukan yang terbaik dalam hidup ini buat Tuhan. Kenapa Tuhan kok ambil anak saya? Bapak ini belum ngerti, saudara. Banyak orang, saudara dan bapak ini selalu melihat kematian adalah sebuah kegagalan. Betul? Kematian adalah sebuah kegagalan. Namun saudara, Rasul Paulus saudara mau mengajarkan kita cara pandang Alkitab, cara pandang firman Tuhan terhadap kematian. Enggak sakit aja Tuhan bisa panggil kita kok. Enggak tua, enggak muda, enggak anak-anak. Kalau Tuhan mau panggil, kapan aja bisa. Bukan karena masalah penyakit aja. Cara pandang kita yang salah. Selalu melihat kematian adalah kegagalan. Saudara, saya teringat dengan Daniel 12 dengan Filipi, saudara. Pasal yang pertama ayat yang ke-21. Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa Rasul Paulus berbicara kematian adalah keuntungan? Karena dia melihat itu semua di dalam kacamata firman Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita ini hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan baik di bumi ini maupun juga di dalam kekekalan nanti. Memang Tuhan berikan kepada kita usia 70, 80, itu mau mengajarkan tentang batas hidup kita. Karena kita ciptaan bukan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kematian harus dilihat sebagai sebuah pintu bagi kita untuk bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ketika Bapak ini mengerti saudara firman ini, dia mulai mengatakan, Tuhan ampuni saya. Karena saya kecewa melihat kematian anak saya. Karena saya sangat menginginkan anak saya laki-laki satu-satunya ini bisa selalu bersama saya. Bahkan bisa merawat saya nanti di masa tua saya. Namun si bapak ini mengatakan, aku tahu Tuhan yang akan menuntun merawat aku ke masa depan. Jadi aku diajar untuk tidak bersandar pada anak atau bersandar pada manusia. Tetapi aku diajar bersandar pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara menjadi jembatan seperti wanita Kanaan ini. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia belajar untuk hidup benar dulu di hadapan Tuhan di dalam imannya. Dia mencoba untuk terus bertahan menghadapi setiap situasi, baik penolakan, ejekan. Dan dia tetap fokus pada Tuhannya. Dan itu yang membuat dia mampu menjadi jembatan. Saya percaya ketika saudara terus menjadikan Tuhan sebagai Tuhan juru selamat yang menuntun langkah saudara ke masa depan. Saudara bersandar kepadanya. Dan saudara siap untuk dipakai Tuhan dalam setiap keadaan. Saudara sudah menjadi terang dan garam Tuhan. Saudara sudah menjadi jembatan. Buat siapa? Pertama-tama buat keluarga kita. Buat masyarakat. Buat bangsa dan negara kita. Bahkan buat umat di dunia ini. Menjadi terang dan garam Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.
Mari Bapak Ibu kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur melalui ibadah hari ini, baik puji-pujian yang boleh kami nyanyikan, yang boleh kami dengar dan resapi. Melalui firman Tuhan yang ditabur, kami boleh mendapat kekuatan baru. Tuhan Yesus, kami percaya dimanapun kami berada, kami harus tetap menjadi terang dan garam-Mu. Kami harus menjadi jembatan yang boleh membawa terang dan garam-Mu ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga dimanapun kami berada, banyak orang mengalami kasih, cinta Tuhan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKI Gading Indah. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Kiranya Tuhan terus menopang, memberkati setiap orang yang melayani Tuhan di tempat ini secara khusus. Baik sebagai pengerja, baik sebagai penatua, aktivis. Bila melalui pertolongan Tuhan, pelayanan mereka sungguh-sungguh dapat dirasakan, dialami oleh setiap orang yang dilayani. Sehingga mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Mereka boleh mengalami kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap program kerja, pelayanan gereja-Mu, Engkau berkati. Kami berdoa juga untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan juga yang boleh mengingatkan kami akan cinta dan kasih-Mu kepada bangsa kami, yang boleh menjalani kehidupan dalam alam kemerdekaan yang Tuhan beri. Bila kiranya Tuhan tuntun bangsa kami melalui pemerintah, sehingga bangsa kami boleh hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Jauhkan bangsa kami dari segala hal yang membuat bangsa kami terpecah belah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kami berdoa untuk pasangan hidup kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, untuk menantu kami, untuk cucu-cucu kami. Tuhan berkati, sehingga setiap anggota keluarga kami dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan berhasil. Demikian juga kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaannya. Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan pergumulan rumah tangganya. Tuhan juga yang buka jalan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga yang berkati setiap obat, setiap alat yang digunakan, dan setiap orang yang merawatnya. Sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali pulih dan beraktivitas kembali. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk masa depan kami. Tuhan tuntun kami ke masa depan. Dan Tuhan tetap
berikan kami kekuatan kemampuan untuk jadi terang dan garam-Mu. Dengar seruan syafaat kami ini Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 67 ayat 6-7. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Mari kita menyanyi dari Kijung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia
Bapa di sorga, betapa kami tidak bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa kami tidak bersyukur atas segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami diingatkan kembali supaya kami dapat menjadi jembatan bagi bangsa dan negara kami. Tolong dan mampukan kami Bapa agar kami dapat menjadi terang dan garam dimanapun Tuhan menempatkan kami masing-masing. Tolong dan mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu agar setiap kehidupan kami Bapa dapat mencerminkan terang dan kasih Kristus. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu Engkau berikan waktu untuk kami dapat mempersembahkan sebahagian berkat yang Tuhan sudah berikan. Kau kiranya memberkati, menguduskan persembahan ini Bapa, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga mohon biarlah Engkau yang terus memberkati kami di dalam usaha kami, pekerjaan kami. Dan segala sesuatunya yang kami lakukan Bapa, kiranya boleh menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk majelis jemaat. Kau yang menolong memberikan hikmat agar uang yang sudah kami kumpulkan Bapa, persembahan yang kami sudah kumpulkan kiranya dipakai, boleh dikelola untuk menjadi berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bernyanyi dari NKB 218. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.